Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Walaupun subuh semalam diguyur dengan hujan terasa sangat dingin, akan tetapi ini tidak membuat langkah kita berat untuk melaksanakan panggilan dari Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana membayangkan alam semesta ini kalau seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diutus. Dan kita bisa mengenal Allah seperti subuh yang berbahagia ini dikarenakan pintu hidayahnya melalui baginda Rasulullah SAW. Maka senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar terpatri cinta kita kepada beliau sehingga kita tidak terasa berat pada saat mengikuti perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat kelak di hari akhirat dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 25, 26, 27 sampai dengan 28. Kesemua ayat ini merupakan rangkaian dari kenikmatan yang akan didapati oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Pada ayat sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kenikmatan itu sendiri dijelaskan di dalam Al-Quran hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang melakukan kebaikan, di mana kenikmatan pertama bagi mereka itu adalah dapat menatap wajah Allah. Dan Rasul sendiri mengatakan bahwasanya kita nanti di hari akhirat pada saat kita menatap Allah sebagaimana hari ini kita menatap rembulan-bulan purnama, begitu jelasnya, bahkan lebih jelas lagi pada saat seseorang tersebut dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan menatap Allah, di mana Allah mengatakan alal araiki yanzurun, bahwasanya mereka akan menatap Allah dengan begitu jelas. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, dan kita juga akan melihat bahwasanya kenikmatan yang akan diperolehi oleh mereka yang dimasukkan ke dalam surga, wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang berseri, bukan wajah-wajah yang kusam. Yusqawna min rahiqin makhtum. Ini merupakan nikmat yang berikutnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqawwabun. Ini merupakan kenikmatan yang akan diperolehi oleh orang yang melakukan kebaikan. Yang diantaranya itu adalah dijelaskan yusqawna min rahiqin makhtum, mereka itu akan disuguhkan
air yang tertutup dan air tersebut tersegel. Para mufassirin menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan rahiq tersebut itu adalah minuman, dan minuman tersebut adalah minuman yang arak yang tidak memabukkan. Hari ini saya pernah melihat beberapa koleksi champagne di Eropa. Semakin lama arak tersebut disimpan, maka harganya semakin mahal. Ada arak itu yang dari Paris itu sampai dengan ratusan tahun disimpan di dalam guci, dalam kendi, dan itu sangat mahal harganya. Satu botol itu sampai ratusan pound sterling. Ini menunjukkan apa? Kualitas arak tersebut seenak apapun itu tetap memabukkan. Berbeda dengan arak yang akan disuguhkan nanti di hari akhirat oleh Allah, itu tidak akan memabukkan. Jadi apa fungsinya Allah menceritakan tentang arak ini kepada manusia, kepada kita? Agar kita sanggup dan mau menahan diri untuk tidak mengkonsumsi arak di dunia ini. Agar apa? Agar kita teringat dengan arak yang akan disuguhkan oleh Allah nanti di hari akhirat. Jauh lebih enak, jauh lebih lezat, jauh lebih semuanya. Bayangkan, salah seorang teman itu menjelaskan kepada saya waktu dia jelaskan tentang champagne tersebut, semakin lama arak itu disimpan, anggur itu disimpan, maka itu semakin bagus kualitasnya, semakin lezat, semakin enak, dan harganya juga semakin mahal. Nanti di hari akhirat, pada saat seseorang itu dimuliakan oleh Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka itu akan disuguhkan dengan arak yang tidak memabukkan. Arak tersebut apa? Arak tersebut adalah arak yang tersegel dan tidak pernah dibuka. Bayangkan, kalau tutup botol champagne itu dibukanya dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Agar apa? Agar tidak pecah. Nanti di hari akhirat, minuman arak yang akan disuguhkan itu tertutup dengan rapi dan tidak pernah dibuka oleh siapapun, dinikmati oleh siapapun kecuali orang yang disuguhkan minuman tersebut. Maka jangan pernah tergiur terhadap kenikmatan yang ada di depan mata kita di dunia ini. Baik itu kenikmatan, katakanlah misalnya bapak-bapak pernah mendengar dan melihat Johnny Walker, Jurgen, Newcastle, itu jenis-jenis minuman. Dari mana saya tahu? Karena saya pernah tinggal di sana, pernah tinggal di Amerika dan pernah tinggal di Eropa, dan saya pernah melihat sendiri bagaimana orang mengkonsumsi itu. Semuanya mudarat. Pada saat mereka minum itu lagi enak semuanya. Setelah itu semuanya teler. Bahkan di sebagian negara itu mereka kalau ada uang tidurnya di paret, kalau nggak ada uang baru pulang ke rumah, tidur di rumah. Begitulah kondisi orang yang mengikuti hawa nafsunya pada saat mereka hidup di dunia. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwasanya yusqawna min rahiqin makhtum innahum mahzum yuhdamu, bahwasanya ini adalah sebuah pelayanan yang diberikan di dalam surga. Ya, pelayanan bagi siapapun yang masuk ke dalam surga, mereka itu akan dilayani dengan berbagai macam minuman. Di dalam surat Al-Insan Allah menjelaskan ada 3 tipe jenis layanan dalam hal sesajian memberi minuman. Yang pertama sekali Allah menjelaskan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang berbuat baik itu mereka itu akan dilayani dengan minuman-minuman kafur. Bukan minuman kafur barus. Kafur ini adalah jenis minuman yang terdapat di dalam surga. Diibaratkan, para mufassirin menjelaskan sistem pelayanan itu adalah ada seperti kehidupan di dunia ini untuk bisa kita mencerna lebih jelas. Pada saat kita pergi ke pesta, kalau misalnya kita tamu biasa, kita itu akan melayani diri sendiri. Contoh misalnya datang kita ke pesta, ambil air sendiri di di meja yang sudah disediakan. Kalau ada jus kita ambil sendiri. Ini fasilitas pelayanan pertama, bagaimana bentuk pelayanan di dalam surga. Semua melayani diri sendiri. Dan jenis minuman waktu itu adalah minuman kafur di dalam surga. Dan yang kedua, ya, wa yusqawna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kana mizajuha zanjabila. Dan ini adalah bentuk pelayanan yang kedua di dalam surga. Orang-orang yang amalnya itu jauh lebih baik, kualitasnya lebih baik, maka mereka itu akan diberikan pelayanan oleh Allah di dalam surga itu dalam bentuk
ya, wa yusqauna. Bagaimana yusqauna? Mereka itu akan disuguhkan. Dan hal ini misalnya, kalau misalnya kita melihat kemarin kami pergi undangan dengan Pak Kasrem, itu dipersilahkan masuk. Kemarin juga diundang sama Pak Dandim waktu acara sepak bola, itu disuruh duduk di meja VIP, itu dilayani, diantar jus, ditaruh kopi. Ini yang dimaksud dengan pelayanan kedua. Pelayanan yang kedua di dalam surga itu ada orang-orang yang dipersilahkan duduk di round table, ya, di round table, di meja itu yang sudah bulat, lalu dilayani. Ada orang datang bawa air, ada orang bawa datang minuman, makanan, semuanya. Ini bentuk pelayanan. Apakah sama amalnya? Ini yang berbeda. Kenapa mereka bisa dilayani seperti ini? Karena kualitas al-abrar tersebut tadi. Karena kualitas amal-amal yang mereka persembahkan pada saat di dunia. Dan yang ketiga, nikmat yang paling terbesar dijelaskan di dalam surat Al-Insan itu adalah dan mereka itu adalah ma'an tahura. Wa yasqawna rabbahum ma'an tahura. Mereka itu akan disuguhkan air oleh Allah. Siapa yang akan meminumkan kita? Yaitu Allah sendiri yang akan menyuapin kita. Ini adalah nikmat terbesar. Nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh manusia pada saat mereka dimasukkan ke dalam surga, dan mereka itu akan dilayani oleh Allah, akan disuapin oleh Allah, akan disuguhkan air oleh Allah. Ketiga ini sangatlah berpengaruh dari amal apa yang kita lakukan. Kalau misalnya hari ini kita melakukan amal-amal kebaikan tersebut, tentu amal itu misalnya kita hanya hadir sendiri ke tempat ini tanpa mengajak orang lain, mungkin pelayanan yang diberikan di dalam surga itu ya seperti pertama, ambil sendiri airnya. Nah, mungkin kalau seandainya kita bisa mengajak orang lain, bisa mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu taubat, sehingga orang lain itu taat kepada Allah, sehingga mereka itu bisa lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Mungkin pelayanannya itu adalah yang kedua, yaitu disuguhkan air, ditaruh semua makanan yang diinginkan. Dan yang ketiga, semakin besar pengorbanan kita terhadap agama Allah ini, maka semakin besar pula pahala yang akan diperolehi oleh seseorang tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan khitamuhu misk bil makna al-khitam syurb, yaitu di mana air tersebut itu tersegel, dan air tersebut adalah air yang misk. Misk itu adalah air yang sangat wangi. Biasanya kalau orang minum di bejana ataupun di gelas, air itu akan berbekas. Air itu tidak akan akan membuatkan aroma yang lain, tapi berbeda. Akhir dari penghujung air yang akan dikonsumsi oleh penduduk di dalam surga itu airnya itu adalah misk. Misk itu merupakan minyak wangi yang paling enak, sehingga di dunia ini ada orang-orang penjual minyak wangi menamakan minyak wangi itu atar, itu adalah dengan misk, ya, menamakan dengan misk, walaupun aromanya itu jauh sangat berbeda dengan aroma surga. Nah, ini merupakan hal yang memang harus kita raih. Tasnim yaitu allama li'ainin fil jannah manqulun min masdaris sannam asy-syai' idza ja'ala ka hay'atis sannam. Bahwasanya tasnim itu merupakan salah satu mata air yang berada di dalam surga. Nah, kita terbayang betapa pentingnya sebuah mata air tersebut untuk kehidupan kita di dunia. Hari ini banyak negara-negara yang memang mereka tidak mempunyai mata air, sehingga sehingga mereka harus mencari sumber air itu ratusan meter ke dalam bumi. Bayangkan nanti di dalam surga, air-air itu akan mengalir dari mata air yang sangat bersih, sangat jernih, dan mempunyai cita rasa sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh manusia. Wal muqarrabun humul abrar, yaitu dan orang-orang yang dekat tersebut adalah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ini adalah kesempatan kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, maka kita masih mempunyai kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita digolongkan oleh Allah di dalam golongan yang dinamakan dengan al-abrar. Waba yashrabuna biha imma sababiyah, ya, bahwasanya biha ini, ba ini adalah ba yang akan kembali kepada orang-orang yang melakukan
kebaikan. Siapa yang meminumnya? Yang meminum air tersebut, yang akan mendapatkan fasilitas tersebut adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Di sini tidak pernah dijelaskan kebaikan apa, tidak pernah ditetapkan kebaikan apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah ingin membuka peluang kepada kita semuanya. Terkadang ada orang yang melakukan dengan keikhlasan, melakukan amal yang remeh-temeh, akan tetapi itu besar, azimun indallah, akan tetapi itu spektakuler di hadapan Allah. Bapak Ibu pernah mendengarkan bagaimana taubatnya seorang pelacur yang melakukan perbuatan pelacuran hampir seumur hidupnya. Dia melacur, namun suatu hari dia taubat. Taubatnya apa? Dan dia masuk surga karena apa? Masuk surga dikarenakan memberi minuman kepada anjing, binatang yang bernajis, binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Bayangkan seorang pelacur pada saat dia taubat, dan setelah dia melihat seekor anjing kehausan, maka dia memberi air kepada anjing tersebut dengan sepatunya. Sehingga apa? Pada saat dia meninggal dunia, beberapa langkah kemudian dia meninggal dunia, maka datanglah malaikat. Setiap manusia yang meninggal itu dikirim 2 utusan malaikat, dan malaikat tersebut tidak tahu siapa yang akan mencabut nyawanya. Kalau dia yang baik, maka dia akan dicabut nyawa oleh malaikat yang baik. Bayangkan pada saat itu diperintah malaikat yang baik untuk mencabut nyawanya. Heran malaikatnya. Kenapa? Padahal perbuatannya itu adalah melacur, dan dia tidak pernah melakukan kebaikan, dan dia baru tobat. Lalu Allah mengatakan dia telah melakukan tobat dengan keikhlasan, dan pada saat amal yang membuat dia masuk surga adalah dikarenakan dia memberikan minuman kepada binatang yang sedang kehausan. Hari ini betapa banyak ada orang-orang yang memang sengaja memelihara binatang hanya untuk menjaga prestisenya, hanya untuk bermewah-mewah, hanya untuk mereka dianggap keren. Bayangkan ada salah seorang yang memelihara kucing itu, biaya konsumsi kucing itu 1 hari 500.000. Bagaimana kalau seandainya yang kita pelihara itu adalah manusia, anak yatim, orang-orang yang memerlukan? Sungguh banyak manfaatnya. Dia rela menghabiskan uang ratusan ribu hanya untuk kelihatan keren, kelihatan hebat, kelihatan kaya. Ini merupakan bagaimana yang dimaksud dengan al-abrar tersebut tidak pernah dibatasi dengan perbuatan apa saja. Sehingga apa? Apapun perbuatan tersebut, perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu berdampak terhadap balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Inilah beberapa ayat tentang surat Al-Mutaffifin. Insyaallah kita akan menyambung dengan ayat 29 sampai dengan 35 pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.